Yep, kembali lagi nih di kata-kata Mustafa ya. Hari ini saya ingin bahas tentang agnostik, ya kan? Karena menurut saya ini harus saya bahas sih, karena memang akhir-akhir ini saat saya lantang mengatakan bahwa saya agnostik dan memberikan diskusi-diskusi dan catatan-catatan kecil di media sosial saya, ini mulai ramai yang nggak paham tentang agnostik ya. Jadi saya akan jelaskan di sini sesuai dengan apa yang saya tahu dan sudah saya pelajari, dan semuanya real ya, natural ya, nggak terlalu banyak saya edit. Anggap aja ini adalah sebuah pencerahan dari Illuminati melalui saya. Oke. Banyak banget nih ya teman-teman ya yang salah mengartikan tentang agnostik. Jadi banyak juga mulai rame orang-orang menjelaskan tentang apa sih itu agnostik. Bahkan ada yang mulai expose bahwa dia agnostik. Nyatanya mereka ini juga nggak begitu paham sebenarnya apa itu agnostik. Bahkan ada yang menyamaratakan bahwa dia tidak tahu nih ada kata agnostik dan ada kata deis. Jadi ini beda nih. Agnostik dan deis. Sering orang itu sebenarnya dia deis, cuman ya karena dia nggak tahu kata deis, akhirnya dia mengakui bahwa dia adalah agnostik. Padahal jelas banget ya, kalau kalian cek di internet dan kalian cek di Wikipedia, itu dijelaskan bahwa deisme itu didasari dari kata deis yang artinya Tuhan. Artinya orang-orang deisme ini adalah orang yang percaya Tuhan, tapi dia tidak mau beragama atau tidak mau terikat dengan agama gitu kan, karena deis artinya hanya Tuhan, tidak ada lagi selain Tuhan gitu. Ya, dengan kata lainnya banyak orang sebenarnya hanya takut dia nggak diterima oleh lingkungannya. Jadi dia bilang dia percaya Tuhan agar diterima gitu kan, agar masih diasumsikan bahwa dia masih baik gitu ya kan. Padahal dia cuma ya beberapa masyarakat yang nggak mau sholat lah mungkin dia kan, yang nggak mau ibadah mingguan gitu ya kan. Akhirnya dia bilang aku percaya Tuhan, tapi dia nggak percaya sama agama gitu ya kan. Sedangkan agnostik itu punya makna sendiri teman-teman. Jadi jangan disamaratakan bahwa orang yang percaya Tuhan dan gak percaya agama itu adalah agnostik ya kan. Tapi bukan juga orang yang agnostik itu sama dengan ateis, karena juga berbeda beberapa pemahamannya ya, seperti yang akan saya jelaskan. Jadi agnostik sendiri itu kalau kita pahami dan telah makna katanya ya kan, agnostik itu terdiri dari dua kata yang artinya A itu adalah tidak, dan gnostik yang artinya mengetahui atau pengetahuan. Artinya kalau digabungin ya, agnostik itu artinya tidak mengetahui. Apakah tidak mengetahui bisa juga diasumsikan tidak mau tahu, atau tidak tahu, atau tidak paham? Bisa nggak diasumsikan seperti itu? Ya itu sesuai asumsi kalian masing-masing ya, karena itu hak kalian untuk berasumsi. Karena kita hidup di mana zaman itu benar-benar terbuka. Artinya saat kamu bilang agnostik itu sama dengan A, I, U, E, O, kalian yakin bahwa kalian sendiri paham tentang agnostik. Dan sesuai dengan pengalaman saya sebagai agnostik sejak 2013, agnostik ini sendiri sebenarnya terbagi dari dua level ya. Yang pertama ada fase atau level agnostik agamis. Banyak nih sebenarnya banyak nih orang-orang yang beragama tapi sebenarnya dia seorang agnostik gitu. Ya kan, sebenarnya dia paham agnostik gitu, tapi karena dia nggak tahu agnostik itu apa, ya dia jalanin aja karena dia besar dengan agamanya, padahal secara tidak langsung dia memegang paham atau prinsip agnostik gitu kan. Dan saat dia tahu tentang agnostik, dia akan naik ke fase berikutnya, yaitu fase bahwa agnostik itu adalah sebuah paham atau bisa jadi ideologi. Ingat ya, paham dan ideologi itu tidak bisa disamaratakan dengan kepercayaan atau agama. Jadi agnostik itu bukan agama, agnostik bukan deisme, agnostik bukan orang yang percaya Tuhan tidak percaya agama. Agnostik itu punya pemahamannya sendiri. Dan kalau dijabarkan secara luas-luas, agnostik itu sangat luas. Tapi saya akan jabarkan secara awam saja. Anggaplah kamu adalah orang yang hidup di sebuah negara, ya anggaplah negara Indonesia. Kamu punya agama,
tapi kamu punya ideologi kebangsaanmu sendiri, ya kan? Nah, agnostik ini punya paham atau gaya hidupnya sendiri. Jadi bukan berarti orang yang beragama itu tidak agnostik. Bisa jadi orang yang beragama itu agnostik, tapi karena dia tidak tahu apa itu agnostik, ya udah, dia jalanin aja gitu ya kan. Nah, jadi pada fase agamis agnostik, seberapa besar sih atau seberapa tahunya sih kalian tentang Tuhan di agama kalian gitu ya kan? Kalau saya yakin banyak orang yang begitu yakin dengan agamanya gitu, begitu percaya dengan agamanya, begitu fanatis dengan agamanya, saat ditanya Tuhan itu apa, pasti jawabannya dari A sampai Z. Ujung-ujungnya kita disuruh nanya sama pemuka agamanya dan akan dapat penjabaran ya sesuai agamanya gitu. Tapi saat kita tanya Tuhan itu apa, pasti mereka pun tidak tahu. Kata tidak tahu adalah maksud dari kata agnostik. Jadi kalau kamu tidak tahu, kamu bisa dikategorikan sebagai agnostik, ya kan? Makanya pelajari agama dengan baik sebelum kamu mengekspos dirimu sebagai seorang yang agamis banget. Karena kasihan agamamu. Akhirnya orang semua menjiplak bahwa salahkan agamanya, bukan salahkan orangnya. Karena apa? Orangnya selalu bawa-bawa agama tanpa dia mengetahui agamanya, ya kan? Dan itu juga yang mendasari saya untuk menjadi seorang agnostik, begitu ya. Jadi bagi seorang agnostik, ada dan tidak adanya Tuhan itu adalah rahasia alam semesta yang kita tidak tahu. Kalau bisa Tuhan dijabarkan secara logika, ya mungkin. Pada dasarnya agnostik percaya dengan teori penciptaan. Artinya kalau kita diciptakan, ada yang menciptakan, ya kan? Tapi yang menciptakan ini apakah Tuhan? Bisa juga demigod, kita nggak tahu ya kan, kita tidak tahu. Artinya ini hanya diturunkan dari manusia yang memiliki kemampuan yang luar biasa atau dibantu dengan sebuah kekuatan yang luar biasa yang akhirnya membentuklah sebuah doktrin, sebuah agama yang diajarkan secara turun-temurun yang akhirnya beradab. Tapi apakah manusia bisa beradab tanpa agama? Bisa nggak? Who knows ya kan? Kita sudah hidup berabad-abad, banyak hal yang kita tidak tahu, banyak hal yang kita tidak paham. Penyimpangan, kesalahan, kejahatan itu pasti ada, tapi bukan berarti orang itu jahat seutuhnya. Nggak bisa ya kan? Jadi saat kita ada di fase agnostik agamis, kita kembali ke fasenya ya. Ada seberapa banyak orang yang menjelaskan bahwa dia adalah orang yang agama A sampai Z, tapi nyatanya seberapa banyak pelanggaran yang dia lakukan dan dia toleransi. Hati dan pikiranku Tuhan yang tahu. Hati dan pikiranku Tuhan yang tahu. Sedangkan dia tidak tahu Tuhan itu menilai dia seperti apa, ya kan? Ini sebenarnya sebuah kelucuan bagi seseorang. Tapi karena dia tidak tahu apa itu agnostik, orang itu tetap menganggap, oh aku tetap orang agamis sampai setidaknya bahwa aku mengatakan aku orang yang beragama, aku tetap orang yang baik, gitu ya. Nah, saat seseorang sudah ada di fase bahwa dia memahami agnostik sebagai prinsip hidupnya atau gaya hidupnya, atau bisa mungkin jadi ideologinya, dia tidak akan mengedepankan sebuah agama sebagai acuan gaya hidup. Jadi jelas ya, saat agnostik sudah menjadi paham dalam hidupnya, artinya dia tidak mengedepankan agama sebagai acuan gaya hidup. Dan jelas, dia tidak akan peduli apakah Tuhan itu ada atau tidak. Karena ada atau tidak adanya Tuhan tidak membuat kita untuk berhenti berbuat baik, teman-teman. Selama kamu nggak merugikan orang, selama kamu nggak menyakiti orang, saya rasa kamu ada di jalur yang benar masih, gitu ya kan. Dan saya sering bilang di media sosial saya bahwa kebaikan itu relatif. Kamu belum tentu baik secara asumsi. Artinya saat saya melakukan kebaikan, belum tentu kebaikan saya ini dianggap benar, gitu ya kan. Jadi acuan agama pun tidak bisa dengan utuh membenarkan kebaikan yang kamu lakukan, gitu ya. Jadi agnostik dalam gaya hidup menjadi salah satu acuan bahwa kamu bisa berdiri di tengah-tengah. Kamu bisa berdiri di tengah-tengah, di mana kamu bisa mencari
kamu bisa mencari di mana Tuhanmu, apakah Tuhanmu. Dan dengan begitu, agama yang kamu pelajari itu agama yang utuh, menjadikan dirimu yang utuh. Ya, balik ya. Tapi kembali lagi. Semua orang bisa dikatakan bahwa agnostik itu sudah mendarah daging sebenarnya. Karena kita sudah hidup di zaman dimana semua orang bisa menghakimi, semua orang bisa berasumsi, tapi ekspektasinya bisa tidak sesuai. Kamu percaya bahwa apa yang kamu lakukan benar, tapi belum tentu orang lain melakukannya benar, ya kan? Jadi saat kamu tidak tahu apa itu agnostik, kamu harus berhati-hati. Saat kamu mengejudge seseorang yang mengekspos dirinya sebagai agnostik, bisa jadi kamu lebih agnostik daripada orang agnostik itu, gitu ya kan? Ya kan? Gak ada yang tahu seberapa banyak sih orang yang beragama, ya kan, tetap free sex, tetap membunuh, tetap melakukan hal-hal yang dilanggar oleh agamanya, tapi dia toleransi karena dia bilang, Tuhan yang tahu hati dan pikiranku. Apapun yang aku lakukan, orang tidak berhak menghakimiku karena yang menghakimi itu adalah Tuhan. Ya kan? Jadi sekali lagi, agnostik adalah seseorang yang tidak tahu atau tidak mau tahu apakah Tuhan itu ada atau tidak. Dan orang agnostik tidak mengedepankan agama sebagai acuan pola hidupnya atau gaya hidupnya. Jadi belum tentu orang yang agnostik itu meninggalkan agamanya. Belum tentu orang yang agnostik itu seutuhnya tidak percaya Tuhan. Dia percaya dengan teori penciptaan, tapi dia tidak mau menjadikan bahwa adanya Tuhan itu menjadi penyebab kita baru berlaku baik. Ya. Jadi seru ya teman-teman tentang agnostik ini. Jadi jangan sampai kalian menghakimi bahwa agnostik itu adalah sebuah kesalahan yang fatal, bahwa agnostik adalah kesalahan yang fatal. Karena bisa jadi, saya ulang lagi, bisa jadi kamu lebih agnostik dari orang yang mengekspos dirinya agnostik. Tapi karena kamu punya label agama, kamu tidak dikatakan agnostik karena kamu menyamaratakan agnostik dengan agama. Padahal ya, saya rasa cukup ya penjelasan yang secara umum tentang agnostik ini ya. Dan saya rasa kalau teman-teman yang ingin tanya, kalian boleh sharing ke saya dan saya akan jelaskan sesuai dengan apa yang saya tahu. Dan video saya tentang kata-kata Mustafa selanjutnya akan menjelaskan tentang bahwa 90% manusia itu adalah biseksual. Ini akan lebih seru lagi teman-teman. Jadi yang pengen update bisa subscribe saya, bisa follow saya di media sosial. Saya aktif di Instagram. Kita bisa bicara tentang hidup ini, tentang alam semesta ini yang tidak kita ketahui. Kedamaian absolut katanya ada di surga, surga yang mana? Katanya